sesuai kebutuhan dengan partner. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai. Fajalasa ilaihi, kemudian tamu ini duduk mendekat bersamanya. Mulailah dia memerintahkan tamunya dan melarang tamunya dan membebani tamunya dengan sebagian kegiatan. Wahada sani'u, dan perbuatan ini sedikit pun bukanlah perbuatan yang menunjukkan muru'ah. Karena muru'ah, kehormatan dan memiliki nama baik mengharuskan tuan rumahlah yang melayani tamu, bahkan bersungguh-sungguh dalam memuliakan tamu. Al-Muqanna Al-Kindi mengatakan, sungguh aku adalah budaknya tamu madama nazila, selama dia singgah di rumahku. Wa ma syimatuli, dan tidak ada karakter atau sifat bagiku ghairuha, selain itu menjadi budaknya. Ghairuha, selain itu tushbihul abda, serupa dengan budak. Ibnu Hibban mengatakan di antara bentuk memuliakan tamu adalah tibul kalami, berbicara yang menyenangkan bersama tamu, wa talaqatil wajhi, wajah yang ceria, kemudian wal khidmatu binafsi, tuan rumah sendirilah yang melayani tamu. Maka sunnya tidaklah hina orang yang melayani tamunya, sebagaimana tidaklah mulia orang yang menyuruh tamunya untuk ini dan itu. Atau tolaba likirahu ajra, atau meminta upah karena telah memberikan jamuan kepada tamu. Maka di antara upaya untuk menjaga muru'ah adalah tuan rumah menjauhi sikap membebani tamu meskipun melakukan hal yang ringan. Semacam biqurbi minazairi, di dekat tamu terdapat buku. Lantas tuan rumah meminta kepada tamu untuk mengambilkannya dan menyerahkan buku itu kepadanya. Atau di dekat tamu itu terdapat saklar listrik. Fayusiru ilaihi, kemudian dia berisyarat pada tamunya untuk menekan saklar. Li idaratil manzili, untuk menerangi ruangan. Ini satu hal yang semestinya dihindari. Atau memerintahkan tamunya untuk memutarkan gelas teh kepada tamu-tamu yang lain atau semacam itu. Ini dinilai sebagai satu hal yang tidak sejalan dengan muru'ah. Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz, anaknya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, mengatakan, Raja ibn Haywah berkata kepadaku, aku belum pernah melihat seorang yang lebih sempurna adabnya dan lebih indah pergaulannya daripada ayahmu. Wadhalika, dan hal tersebut ceritanya, aku begadangan dengan ayahmu Khalifah Umar bin Abdul Aziz di satu malam. Maka ketika kami sedang asik ngobrol, tiba-tiba lampu padam. Sedangkan budak milik Umar bin Abdul Aziz sudah terlelap tidur. Halaman 118. Maka kukatakan kepada ayahmu, wahai Amirul Mukminin, lampu telah mati. Apakah kita bangunkan budak supaya dia memperbaiki lampu? Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, jangan lakukan. Kemudian Rojak, seorang ulama, mengatakan, apakah engkau izinkan aku untuk memperbaiki lampu? Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan tidak boleh. Li'ana laysa minal muru'ah, karena bukanlah bagian dari muru'ah seorang itu mempekerjakan tamunya. Kemudian beliau sendiri yang berdiri, beliau lepas ridaknya dari dua pundaknya dan beliau datangi lampu, kemudian beliau perbaiki lampu dan beliau letakkan pada lampu tersebut minyak dan beliau pasang al-fatil, sumbunya, kemudian beliau hidupkan, kemudian beliau kembali ke tempat duduk dan mengambil ridaknya, kain atasan yang beliau pakai, wajalasa, kemudian duduk. Sumakal, kemudian Rojak mengatakan, aku dan Umar bin Abdul Aziz berdiri, aku dan Umar bin Abdul Aziz duduk, artinya bareng-bareng. Namun jika tamu itu yang berdiri kemudian
dia berkenan untuk melayani tuan rumah, maka itu tidak mengapa. Lebih-lebih lagi jika tuan rumah adalah seorang yang memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh tamu, atau dia adalah seorang yang ahlul fadl, orang yang punya keistimewaan karena dia seorang yang berilmu, atau orang yang sepuh, orang yang jauh lebih tua, wattuqa, dan orang yang bertakwa, atau beliau seorang pejabat atau yang lainnya. Kemudian di antara adab yang buruk ketika ngobrol adalah dua orang berbisik-bisik tanpa melibatkan orang ketiga, satu orang yang merupakan orang ketiga. Maka bukanlah termasuk adab jika majelis itu memuat tiga orang, dua orang bisik-bisik tanpa orang yang ketiga, karena itu membuat dia sedih, membuat dia tidak nyaman dan melukai perasaannya, dan menyebabkan dia mendapatkan kesempitan hati dikarenakan dia cuma duduk diam sendirian, dan boleh jadi masuk ke dalamnya kecemasan dan tusawiruhu, masuk pada dirinya adzunun, berbagai macam sangkaan. Sawarahu syakku artinya masuk kepadanya. Berbagai macam prasangka, fayadunu, dia mengira bahasanya dua kawannya itu menodai kehormatannya atau membicarakan dirinya atau menjatuhkan martabat dan kedudukannya atau hendak melakukan tipu daya kepadanya. Akhirnya orang ketiga ini berdiri meninggalkan majelis dalam keadaan dadanya marah dan hatinya sedih. Halaman 119. Maka supaya untuk mempertahankan rasa cinta atau kedekatan hati dan menjaga kesatuan di antara orang-orang yang ada, maka dilarang dua orang berbisik-bisik tanpa melibatkan orang yang ketiga, kecuali dua orang ini telah minta izin terlebih dahulu, lantas orang yang ketiga mengizinkannya. Dan jika demikian tidak mengapa, karena larangan ini untuk menunaikan hak orang yang ketiga. Faistabahu, maka bisa dibolehkan dengan izin orang yang punya hak. Wa kadzalika al-hukmu, dan hukum yang sama seandainya di situ ada 4 orang, kemudian 3 orang berbisik-bisik tanpa yang keempat, atau di situ 5 orang, 4 orang bisik-bisik tanpa yang kelima, atau di situ 6 orang, 5 orang bisik-bisik tanpa yang keenam, demikian seterusnya. Ini hukumnya sama. Karena ilah larangan ada dalam semua kasus tersebut, yaitu membuat orang yang sendirian ini bersedih hati. Bahkan ilah di kasus kalau itu 4 orang, 5 orang, 7 orang, 8 orang, asyadut tahakkukon, lebih terwujud lagi. Karena menyendirinya sejumlah orang yang berbisik-bisik tanpa mengajak seseorang, asyadu igharan, itu lebih membuat marah lisadrihi, dadanya. Maka yang semula cuma nufur, tidak nyaman dengan 2 orang, sekarang lebih banyak lagi. Ini ada 7 orang, 6 bisik-bisik tanpa yang ketujuh. Maka marahnya orang ketujuh ini ya pada 6 orang dan seterusnya. Maka keadaannya idzan, jika demikian, lebih ngeri, lebih besar, sehingga fakana bil mani ajdar, lebih layak untuk dilarang. Dan dikiaskan dengan hal ini, ketika 2 orang ngobrol tanpa orang ketiga dengan menggunakan bahasa yang tidak bisa dipahami orang ketiga. Ini ada 2 orang Jawa, 1 orang Sunda, 2 orang ini pakai bahasa Jawa, ya, sehingga orang yang ketiga tidak faham. Dan khususan lebih-lebih lagi jika 2 orang ini sebenarnya mampu berbicara dengan bahasa yang bisa dipahami oleh orang yang ketiga. 2 orang Jawa ini sebenarnya bisa bahasa Sunda
Dan dia bisa ngobrol dengan bahasa Sunda, namun dengan sengaja dia tinggalkan bahasa Indonesia, dia tidak pakai bahasa Sunda, kemudian karena dia tahu orang ketiga tidak tahu bahasa Jawa, kemudian keduanya ngobrol pakai bahasa Jawa. Ini terlarang. Ya, dalam masalah ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian 3 orang jangan bisik-bisik 2 orang tanpa orang yang ketiga sampai bercampur dengan banyak orang sehingga masing-masing bisa bisik-bisik dengan kawannya sendiri-sendiri. Sampai ini ada 10 orang, 2 orang sana bisik-bisik, ini 2 orang di sini bisik-bisik, di sebelah situ 2 orang bisik-bisik. Ini tidak apa-apa. Kenapa 3 orang tidak boleh, ketika ada 3 orang tidak boleh 2 orang bisik-bisik tanpa yang ketiga? Ajli anna dzalika yuhzinuhu, karena hal tersebut membuatnya sedih. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan, Al-Khattabi mengatakan, Nabi mengatakan membuat dia sedih. Li'anna, karena qad yatawahamu boleh jadi dia berprasangka bahwa yang bisik-bisik 2 orang itu adalah karena jeleknya pendapat opini keduanya tentang dirinya, atau lidasi sati ghailatin, ghailah gangguan, ya, menyembunyikan. Dan sisa bisa maknanya menyembunyikan. Ghailah ya, fasad atau wasyar, ya, keburukan, ya, menyembunyikan keburukan yang akan dilakukan kepada orang yang sendirian tersebut. Halaman 120. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan, Ibnu Battal mengutip dari Ashhab dari Imam Malik. Imam Malik mengatakan, jika 4 orang tidak boleh 3 orang bisik-bisik tanpa yang keempat. Tidak pula 10 orang bisik-bisik tanpa yang ke-11. Li'anna qad nuhiya, karena dilarang membiarkan 1 orang sendirian, tidak dijak ikut bisik-bisik. Ibnu Battal mengatakan pendapat Imam Malik ini disimpulkan dari hadis. Karena sejumlah orang itu meninggalkan 1 orang, tidak mengajaknya bisik-bisik, itu seperti 2 orang meninggalkan orang yang ketiga dan membiarkan orang yang ketiga tidak diajak bisik-bisik. Qala Ibnu Battal mengatakan wa hadza min husnil adabi, dan ini adalah diantara bagian dari adab yang indah. Li'alla yataqata'u, supaya mereka tidak saling putus hubungan. Ibnu Hajar mengatakan, Al-Maziri dan yang mengikutinya mengatakan tidak ada beda dalam fil makna, secara makna antara 2 orang atau banyak orang ketika tidak melibatkan salah 1 orang. Karena liwujudil makna fi haqqil wahid, karena adanya makna fi haqqil wahidi pada salah 1 orang yang tidak diajak berbicara dan berbincang. Jadi banyak orang, misalnya 11 orang, 10 ngobrol ya, dengan bahasa yang dipahami oleh 10 orang itu tanpa orang yang ke-11. Maka ini membuatnya sedih. Nah, makna sedih ini, makna sedih yang ada pada bisik-bisik 2 orang tanpa yang ketiga dijumpai pada bisik-bisik 10 orang tanpa yang ke-11. Qurtubi menambahkan, bahkan adanya sedih di jumlah bilangan di jumlah yang banyak, amkan wa asyaddu, itu lebih kokoh dan lebih kuat sehingga lebih layak untuk dilarang. Sehingga kenapa kok hadisnya bunyinya larangan 2 orang bisik-bisik tanpa yang ketiga, namun disebutkan secara khusus 3 orang, bidzikir disebutkan secara khusus karena dia adalah bilangan pertama yang bisa dibayangkan terjadinya hal ini.
Karena kalau dua orang nggak mungkin, satu orang bisik-bisik. Ya, karena ya bisik-bisiknya sama orang yang kedua. Sehingga yang paling minim itu 3 orang. Fama wujita al makna, maka jika dijumpai makna ini yang itu membuat sedih, maka ulhiqa bihi, dikiaskan dengan kasus 3 orang, dikiaskan fil hukmi, dalam hukum. Kemudian adab jelek yang ke-45 ketika ngobrol dan berdialog adalah melakukan hal-hal yang yunafi, bertentangan dengan cita rasa fil majalis ketika duduk dengan banyak orang. Ya, ketika asik duduk itu sambil makan, malah salah satu cerita tentang BAB misalnya. Nah, ini tindakan yang bertentangan dengan cita rasa dalam acara duduk-duduk. Maka majelis itu memiliki kehormatan dan memiliki hak, maka tidaklah baik seseorang itu muncul dari dirinya tindakan yang bertolak belakang dengan cita rasa mulia, atau tindakan yang bisa menimbulkan al-karohah, ketidaksukaan, kemudian ismi'zaz, yang membangkitkan rasa tidak suka, dan ismi'zaz ya, memandang dengan rasa tidak suka. Di antaranya adalah ka'ayat tajaja'a fil majlis, sendawa atau banyak sendawa, bolak-balik sendawa ketika di forum, atau menguap, atau yatamakhata, atau membuang ingus, atau meludah di hadapan orang lain. Jadi kalau mau buang ingus, ya keluar dulu pakai tisu, kemudian buang ingus. Meludah juga demikian. Pamin hadzal qabil, sejenis ini adalah takhlilul asnan, menyela-nyelai gigi, pakai tusuk gigi, atau memasukkan jari ke hidung, ngupil. Lagi teman-temannya pada ngobrol, liatin dia malah dia ngupil. Nah, ini tidak baik. Wa kasratu tanahnuh, dan bolak-balik berdehem, kemudian kohkohah, tertawa terbahak-bahak, wa tamatbi, lingga-lingga, atau ini wa matul yadi fil masyi. Ya. Wal abas, atau main-main bisyarib, dengan kumis, ya, jadi tamati, lenggak-lenggok, main-main dengan kumis atau main-main dengan jenggot dan semacam itu. Halaman 121. Waladhi yaliku bil mar'i, maka yang layak bagi seorang muslim jika dia duduk di satu forum, hendaklah dia orang yang menjaga wibawa, menjaga adab dan waqar, kewibawaan. Fadhalika, maka itu lebih sempurna bagi adabnya dan lebih mendorong agar orang menghormatinya dan menghormatinya. Dan jika adab semacam satu hal yang baik dan diperintahkan dalam setiap forum, maka sungguh adab ini di forum bersama para ulama dan orang-orang yang senior lebih utama dan lebih layak.
Dan di antara tindakan yang tidak tepat ketika ngobrolnya itu sambil makan bareng satu nampan, maka di antara tindakan yang tidak layak adalah menjilati jari padahal belum selesai. Menjilati jari untuk kemudian ngambil makanan lagi. Ini satu hal yang jelek dan buruk. Kemudian poin yang ke-46 di antara adab yang buruk adalah melakukan kemungkaran di forum. Sebagaimana la yahsunu, tidaklah baik melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan cita rasa di forum. Demikian juga tidak boleh melakukan tindakan yang mungkar di forum. Contohnya surbit dukhan, merokok, mendengar musik, menonton hal yang haram, itu film telanjang dan yang lainnya. Demikian juga melakukan riba, gunjingan, namimah, mengejek agama dan mengejek hamba-hamba Allah yang soleh dan demikian. Maka jika di forum tersebut isinya mengolok-olok agama, mengejek atau kemudian menggunjing, maka ini majelis ini adalah majelis zuzurin, majelis yang penuh dengan dosa, wal khana. Dan majelis yang buruk tidak boleh dihadiri dan tidak boleh mendiamkan apa yang terjadi padanya bagi siapa saja yang menghadirinya. Namun siapa yang hadir harus melakukan tindakan sebatas kemampuannya. Al-khana al-fusyuru fil kalam, omongan yang kotor, omongan yang jelek. Nah, kemudian poin yang ke-47 di antara adab yang buruk adalah hudur majalisil lahwi, menghadiri majelis forum yang isinya sia-sia atau bahkan cenderung maksiat, kemudian mudahanah dengan pelaku maksiat, yaitu menampakkan ridho dan kesenangan dengan maksiat yang dia kerjakan. Fahunaka minan nasi, ada orang yang menghadiri forum yang sia-sia dan bahkan dosa. Wafi, padahal orang yang hadir itu ada pada dirinya sisa-sisa kebaikan. Betul, dia tidaklah membersamai orang-orang tersebut dalam kemungkaran dan hal sia-sia yang dia lakukan. Akan tapi dia tidak menegur, menyalahkan mereka atas apa yang mereka lakukan. Dan dia menyangka kalau dia telah bebas dari dosa karena dia tidak berserikat dan bersama dengan mereka, demikian anggapannya. 122. Wa hadza khata'un syani'un, dan ini adalah kesalahan yang mengerikan. Karena tidak boleh bagi seorang muslim menghadiri majelis sia-sia, majelis ucapan yang kotor, wazur atau ucapan yang haram. Kecuali jika dia mau mengingkarinya, adapun jika mendiamkannya, maka orang ini terjebus dalam mudahanah yang haram, yaitu menunjukkan keridhaan kepada hal yang haram. Bahkan kehadirannya dan dia mendiamkan kemungkaran itu berbahaya bagi orang yang melakukannya. Karena mereka yang melakukan kemungkaran, mereka menyangka bahwasanya diamnya adalah persetujuan dan ridha dengan apa yang muncul dan dilakukan olehnya. Maka inilah mudahanah yang tercela. Mudahanah aslinya diambil kata-kata dihan. Dihan maknanya adalah alladzi yadharu ala syai', yang nampak pada sesuatu namun dia tutupi batinnya. Sehingga pengertian mudahana adalah menampakkan ridha dan senang bima yasdur minadh dhalim, apa yang dilakukan oleh orang zalim atau orang yang fasik yang gemar maksiat berupa ucapan yang batil dan perbuatan yang terlarang. Maka mudahana itu adalah bentuk baladatun fin nafsi, kedunguan jiwa. Wa istiqanatun lil hawa, wa qabul, dan menerima hal-hal yang tidak diridai oleh orang yang punya agama, yaitu orang yang punya takwa, orang yang punya akal sehat, dan orang yang punya kehormatan. Istiqanah tunduk, ya, tunduk kepada hawa nafsu.
Nah, kemudian itu mudahana. Tadi perhatikan garis bawahi definisinya. Idharu ridha, menampakkan ridha dan setuju kepada menyetujui satu perbuatan yang berasal dari orang yang zalim dan orang yang fasik. Menyetujui ucapan yang batil dan perbuatan yang terlarang. Nah, ini mudahana. Ya, hadiyal mudahana ini mudahana. Jangan dirancukan dengan mudarah yang diperintahkan. Karena mudarah itu terpuji, marhubun, dimotivasi orang untuk melakukannya. Fiha dalam mudarah, fahiyya mudarah itu min akhlakil mu'minin, termasuk akhlak orang-orang yang beriman. Kemudian apa pengertian mudarah wa haqiqatuha dan pengertian mudarah? Annaha bahasa mudarah itu tarji'u intinya adalah husnul liqa. Adalah bertemu orang dengan baik, ramah. Ramah ketika berjumpa orang, tibul kalam, tutur katanya lembut dan baik, wa tawaddud ilan nas dan berupaya mengambil simpati banyak orang pada dirinya. Dan menjauhi hal-hal dan menjauhi melakukan hal-hal yang berghadab, menunjukkan marah, jengkel, malalah dan bosan. Itu semua tanpa merusak agama dari sisi manapun. Sehingga mudarah itu didefinisikan oleh sebagian orang dengan mengorbankan dunia untuk menyelamatkan dunia atau agama. Korban dunia bentuknya apa? Supel ketika berjumpa dengan orang zalim tersebut, ramah ketika bergaul dengannya, ini korban, atau bahkan ngasih duit bahkan ketika ketemu orang itu, maka ini korban dunia untuk menyelamatkan dunia dan menyelamatkan agama. Sedangkan kalau mudahana itu mengorbankan dunia untuk kemaslahatan, mengorbankan akhirat untuk kemaslahatan dunia. Korban akhiratnya dengan dia menampakkan ridha kepada ridha terhadap kemaksiatan. Ibnu Battal rahimahullah ta'ala mengatakan mudarah itu bagian dari akhlak orang yang beriman, yang intinya adalah tawaduk dengan manusia, tidak berkata-kata yang kasar kepada orang lain, wadhalika min aqwa asbabil ulfah. Ini diantara sebab kesatuan hati yang paling kuat. Dan termasuk mudarah yang terpuji adalah Anda datangi majelis gunjingan tadi dengan niat untuk memperbaiki, mengubah kemungkaran dan meminimalisir kejelekan. Fatakhudhu bisunatil mudarati, maka Anda laksanakan kebiasaan orang yang melakukan mudarah. Anda bersikap lembut dengan orang-orang yang hadir di majelis tersebut, mengingkari mereka dengan lembut dan memegang tangan mereka menuju amal-amal yang isinya adalah menyelamatkan mereka dan menyelamatkan mereka dengan memperhatikan hikmah dan menjauhi hal-hal yang yusyir menyebabkan yang menunjukkan kalau marah pada mereka atau bosan pada mereka. Fahadal amalu, maka perbuatan ini yaitu mudarah, satu hal yang terpuji dan perbuatan baik. Orang yang melakukan mudarah, Anda dapat pahala tanpa dapat dosa. Fa'idama, namun apabila ra'aita, Anda lihat pada orang tersebut berpaling dari kebenaran dan larut dalam kesesatan dan kesesatan, atau engkau rasakan ada padanya keras kepala, kemudian jimahan, kemudian ta'anutan, menyusah-nyusahkan diri, cuma
menolak bersama, menolak untuk jalan meskipun sudah diminta-minta. Ya berarti kurang lebih keras kepala, wa ta'anuta, dan mempersusah dan merepotkan diri sendiri. Ya, maka jika Anda lihat mereka itu berpaling dari kebenaran, larut dalam kesesatan, dan kesesatan engkau merasakan sentuhan pada mereka keras kepala dan keras kepala, ta'anutan ngotot, atau engkau mengkhawatirkan atas dirimu, min suluki sabilihim, ikut-ikutan melakukan perbuatan orang tersebut, jatuh dalam titik yang paling lemah, titik yang nadir, maka demikian keadaannya, maka selamatkan diri, an-najata, ayat selamatkan diri. Ya, jika tidak bisa, ini mana mudarah, ini mana mudahana, ya sudah, tinggalkan mereka semua. Karena assalamualaikum la ya'dulu hasyai, yang namanya selamat itu tidak ada sesuatu yang senilai dengannya. Nah, kemudian ada buruk yang ke-48 yang semestinya dihindari adalah duduk dengan gaya duduk yang menunjukkan minimnya adab. Ya, maka bukanlah termasuk adab ya, ketika ngobrol dengan kawan dan yang lainnya adalah istihtar, istighfab, meremehkan. Maka bukanlah adab seorang duduk dengan model duduk yang meremehkan orang lain, semacam tiduran padahal teman-temannya pada diri duduk semua kecuali dengan izin, atau dia letakkan kakinya ke arah kawan-kawannya atau semacam itu. Dan memperhatikan adab ini lebih ditekankan lagi saat duduk bersama ulama. Maka sebaiknya seorang itu ketika duduk dengan para ulama, orang yang berilmu, guru ngajinya, duduknya dengan duduknya orang yang tawadhu, tenang, memikirkan apa yang disampaikan oleh guru, warozanah, dan orang yang bagus pertimbangannya. 124, di antara adab yang jelek ketika bersama orang lain adalah duduk di tengah-tengah lingkaran. Dan ini satu hal yang bertolak belakang dengan adab majelis. Diriwayatkanlah At-Tirmidzi dari Abu Mijlas, ada seorang duduk di tengah lingkaran, maka Hudzaifah mengatakan dia orang yang terlaknat melalui lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Allah melaknat melalui lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah melaknat siapa? Man qa'ada wasatal halqati, siapa saja yang duduk di tengah-tengah lingkaran. Ya, hadisnya diperselisihkan, diriwayatkan Abu Dawud, Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hasan sahih, Hakim juga menilai sahih, namun dinilai dhaif oleh Al-Albani. Dan seandainya mengacu pada pendapat Al-Albani yang menilainya dhaif, namun kontennya tetap bermasalah. Ini orang duduk ramai bikin lingkaran, tiba-tiba dia duduk di tengah. Kemudian di antara adab yang jelek yang ke-50 adalah memisahkan dua orang yang duduk tanpa izin keduanya. Ada orang duduk rapat sambil asik ngobrol, tiba-tiba kita datang, kemudian minta supaya ini geser karena kita mau duduk di situ. Ya, fahadal amal, maka perbuatan ini menunjukkan minimnya adab, minimnya perhatian dengan perasaan orang lain. Ya, maka boleh jadi orang tersebut telah memotong obrolan yang bersambung di antara dua orang. Dan dia telah mencegah kawannya untuk ngobrol dengan kawannya. Dan boleh jadi yadkhulu ala mutajalisaini, dua orang tersebut merasa tidak nyaman dengan kehadiran, dengan duduknya beliau di tengah-tengah di antara keduanya dan semacam itu. Ini, maka tiba-tiba ada orang asik ngobrol, kita tiba-tiba datang menyela, sana kamu geser sana, kamu geser sini, saya duduk sini. Ya, maka tindakan semacam ini seluruhnya yuli itu menyebabkan perasaan tidak suka dan permusuhan. Wali ajli dzaka, oleh karena itu perbuatan semacam ini dilarang dalam rangka menjaga istibqa, tetap awetnya semangat cinta di antara kaum muslimin.
Namun jika dua orang yang duduk ini mengizinkan supaya dia duduk di antara keduanya, tidak mengapa. Dari Amr ibn Shu'aib dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang laki-laki muslim memisahkan di antara keduanya hewan dan budak kecuali dengan seizin keduanya. Kemudian di halaman 125 poin yang ke-51 adalah menyuruh pergi seseorang dari tempat duduknya untuk diduduki, untuk duduk di tempat tersebut. Tidaklah layak bagi seorang laki-laki menyuruh berdiri seorang dari tempat duduknya kemudian dia duduki. Karena tindakan ini menunjukkan kesombongan, merasa tinggi dan merendahkan orang lain. Walihat oleh karena itu dilarang seorang itu menyuruh berdiri saudaranya dari tempat duduknya supaya dia duduki. Dalam rangka antusias ala ilaqatil muslimina biba'din, baiknya hubungan antara kaum muslimin dengan sebagian yang lain jangan sampai tercampur oleh saibatun, sesuatu yang mencampur dan menodainya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh seorang menyuruh orang lain untuk berdiri dari majelisnya kemudian dia duduk di situ. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala di syarah hadis ini mengatakan, qala yang dimaksudkan dalam perkataan Ibnu Abi Jamrah, hikmah dari larangan ini adalah larangan untuk melecehkan hak seorang muslim, yang ini menyebabkan dharain, ganjalan hati, dan motivasi untuk tawadhu yang mengharuskan saling kedekatan hati. Maka siapa yang punya hak atas sesuatu, wa aidan, demikian juga annasu, masyarakat manusia, fil mubahi kullihim sawaun, dalam mubah itu tempat ya, fasilitas umum ya, tidak ada yang punya, milik bersama. Misalnya kursi tempat di ruang tunggu, di terminal, di stasiun, dan di penerbangan dengan pesawat. Maka siapa yang membiarkan di situ dan tidak maka tempat-tempat ini statusnya mubah, tidak ada orang yang memiliki. Nah kaidahnya fannasu fil mubahi kulum sawa, semua orang dalam hal yang mubah, mengakses hal yang mubah yang merupakan milik bersama itu sama. Maka siapa yang lebih dulu pada sesuatu, dialah yang memiliki hak atas sesuatu tersebut. Siapa yang lebih dulu sampai bandara, sampai masuk ruang tunggu ya, maka dialah yang paling berhak untuk duduk di tempat tersebut. Dan waman istahaqqa syai'an, dan siapa yang punya hak atas sesuatu kemudian diambil ya, tanpa izinnya ya, maka orang yang mengambil adalah orang yang merampas, dan perbuatan merampas hukumnya haram. Fa'ala hadza, berdasarkan ini sebagai yakunu ba'du dzalika ala sabil karahah wa ba'du ala sabil tahrim. Bahasanya hal ini sebagiannya statusnya makruh dan sebagiannya lagi statusnya haram. Ya, menyuruh orang lain untuk berdiri di tempat duduknya kemudian kita duduki. Ya, demikian yang kita baca kesempatan siang hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa rada'ana alhamdulillahirabbil alamin. Silakan. Baik, Ustaz, ada pertanyaan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bila dalam grup chat ada yang tanya, ada yang jual produk A, lalu di bawahnya sudah ada yang balas menawarkan jualannya, apakah boleh kita ikut membalas menawarkan dagangan kita setelahnya? Yang lebih saya sarankan dan insya Allah yang lebih beradab adalah tidak menawarkan barang yang sama dengan harga yang lebih murah lagi. Dan biarkan dia selesai dengan
atau dijabri aja sudah selesai dengan pihak sebelumnya ataukah belum. Kalau belum ya silakan diselesaikan. Kalau sudah ya nanti bisa diprospek gitu. Ya, namun yang saya sarankan tidak ditimpali dengan yang lainnya dengan harga yang lebih murah lagi. Nah. Baik, pertanyaan berikutnya. Bismillah. Saat kita ngobrol dengan orang lain, lalu kita ada telepon, apakah lebih baik kita selesaikan dulu obrolan dengan orang tersebut, atau kita langsung motong obrolan dan izin untuk mengangkat telepon, Ustaz? Ya, dilihat dulu siapa yang nelpon. Kalau yang nelpon orang tua, ibu, maka ngomong maaf sebentar ya, saya terima telepon dari ibu. Tapi kalau nomor yang tidak dikenal, ya, maka ini surat telepon ini dianggap saja angin lalu, kemudian tetap lanjutkan obrolan dengan kawan ngobrol tadi. Nah, baik, Ustaz, yang berikutnya, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasannya tentang Nabi yang duduk di antara Fatimah dan Ali yang sedang tidur. Ya, ketika itu Nabi datang ke rumahnya Fatimah, menjumpai Fatimah dan Ali sedang siap-siap tidur. Mereka mau duduk menyambut Nabi larang. Kemudian ya maka tentu ketika kehadiran semacam Nabi, seorang yang sangat dicintai oleh semua orang, itu membuat mereka nyaman. Lain halnya dengan ada dua orang yang asik ngobrol di tempat mubah tadi, tempat milik umum, semacam di ruang tunggu bandara, tiba-tiba datang orang ketiga, Pak minggir sana ya Pak, minggir sana Pak ya, saya mau duduk di sini. Nah, ini tentu tidak sopan. Anda ada orang tidak kenal ini dan orang tidak mencintainya. Lain kalau yang datang itu orang yang disepakati oleh keduanya sebagai orang yang dicintai. Nah, baik, Ustaz, pertanyaan terakhir, Ustaz, dalam kesempatan kali ini. Bismillah. Apa Ustaz, mohon nasihatnya untuk yang akan melangsungkan pernikahan dan kiat mendidik anak di zaman sekarang. Kiat mendidik anak di zaman sekarang, banyak kajian-kajian parenting yang ada, sebagiannya kami juga punya kajian tentang hal ini. Ya, silakan bisa dicek di channel YouTube Ustadz Aris Nandar. Pesan pokok untuk orang yang tidak nikah ya, siapkan diri, siapkan ilmu, siapkan mental, dan sadari Anda akan memasuki kehidupan yang baru. Ya, maka segeralah nanti bisa adaptasi. Ya, sadari bahasanya ada istri, ada ada perasaan yang harus dihargai, ada masakan yang harus dihabiskan, gitu. Ya, dan ini diingat baik-baik dan dilaksanakan. Itu pesan yang bisa saya sampaikan. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mesin display warmer AMKS2W Warming Showcase dari Maxindo. Untuk kebutuhan display produk makanan yang digunakan untuk pada usaha bakery, toko kue, restoran fast food, fried chicken, hotel, dan lain-lain. Menjaga makanan tetap hangat sehingga selalu siap disajikan kepada pembeli dalam kondisi terbaik. Dengan fitur dan keunggulan, mesin didesain secara kompak, elegan namun kokoh. Bahan higienis sesuai food grade, dilengkapi dengan heater penghangat makanan yang berkualitas. Juga dengan fitur thermostat pengatur suhu warmer sesuai kebutuhan, dan juga konsumsi listrik lebih hemat, membuat tampilan jadi lebih profesional. Kapasitas 2 nampan vertikal besar, bisa digunakan untuk aneka jenis kebutuhan produk makanan, mudah ditempatkan dan juga mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Assalamualaikum teman-teman.
di Niaga TV ada acara baru buat kita loh. Ikutan yuk, belajar bahasa Arab untuk anak bersama Kak Abu Ubaidillah. Hadihi. Coba sebutkan. Ini Diana berarti? Nah,